viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini dalam rangka Hari Ibu kita akan membahas mengenai pentingnya peran seorang ibu dalam mengenalkan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Dan sudah bersama kami di sini ada Ibu Rahmi. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang di sini gitu. Karena Bu Rahmi juga seorang ibu dan aku pengen kali ini aku pengen ngulik atau misalkan aku pengen mengangkat lagi pentingnya peran seorang ibu di rumah dalam mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai Ibu Rahmi adalah pemerhati bahasa Indonesia Ibu. Yeah. Nah, aku tuh pengen tahu nih Bu, karena kan gini, isu atau berangkatnya adalah sekarang kan zaman era digital, kita juga nggak bisa menyetop gitu kan untuk perkembangan itu, dan bahkan di anak sedini mungkin aja udah diperkenalkan oleh tontonan-tontonan yang mostly berbahasa asing, lagu-lagu juga berbahasa asing gitu. Nah aku tuh pengen tahu Bu, apakah mungkin fenomena ini, perkembangan zaman ini justru ini bisa akan menjadi cikal bakal pengikisan bahasa Indonesia di kemudian hari. Nah tadi berbicara terkait dengan era digital ya yang masif menerpa generasi muda khususnya anak-anak kita gitu ya, terkaitannya dengan perkembangan bahasa. Sebenarnya untuk era digital tentu kita tidak bisa bendung, betul ya, apalagi bombardirnya cukup luar biasa. Tetapi ini bukan ancaman, juga bukan tantangan sebenarnya gitu ya. Era digital itu adalah era di mana segala sesuatunya identik dengan teknologi. Artinya teknologi ini adalah media yang sesungguhnya dapat membantu mengenalkan anak kosakata di luar bahasa ibunya. Jadi bukan ancaman ketika anak aktif dengan media digital, dengan media teknologi, menyimak tontonan, audio gitu ya, ataupun pelajaran dari media digital itu bagus. Tapi dengan landasan adalah harus bijak dalam pemakaian. Bijak dalam pemakaian itu artinya begini, ada peran ibu khususnya ya, walaupun peran ayah kita tidak bisa kesampingkan gitu ya. Peran ibu adalah untuk membuat bagaimana anak ini bisa bijak menggunakan media digital sebagai salah satu media atau sarana untuk dia memperoleh bahasa kedua setelah bahasa pertama. Nah, yang diutamakan itu bukan medianya, yang salah bukan medianya, tetapi yang salah adalah yang keliru mungkin kontennya. Konten yang ditonton oleh anak ya, tontonan-tontonan yang dikonsumsi oleh anak gitu ya. Kemudian dia menyimak, dia mengidentifikasi. Nah, disitulah peran ibu masuk. Ibu harus mampu memberikan seleksi, harus mampu memberikan penyerapan gitu ya, menyaring media-media mana, konten-konten apa yang bisa diterima anak secara mentah atau perlu pelurusan dari seorang ibu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa era digital akan mengikis bahasa Indonesia, tidak. Era digital akan membuat anak mengenal bahasa asing kemudian melupakan bahasa ibunya, tidak. Tetapi era digital adalah peluang bagi seorang ibu untuk mengenalkan bahasa kedua kepada anaknya tanpa mengikis bahasa Indonesia. Tapi perlu dengan pembinaan, perlu dengan kontrol yang kuat dari seorang ibu. Aduh menarik banget dan sangat tersentuh ya rasanya. Karena kayaknya, sebenarnya kembali lagi ya, ini kita sebagai orang tua juga pasti kan harus menjadi rumah pertama atau sekolah utamanya dari si anak tersebut gitu kan. Nah berarti walaupun mungkin di luar banyak sekali tontonan atau mungkin konten atau apapun itu dalam mungkin bahasa asing, yang sebetulnya itu hanyalah perantara untuk mereka mengenalkan dunia luar sebetulnya. Seperti itu ya, tetap utamanya ada dari kita. Nah pertanyaan selanjutnya Ibu, lalu bagaimana mungkin pendekatan peran seorang ibu untuk bisa lebih utama, cara sederhana untuk mereka mengenalkan bahasa Indonesia itu seperti apa sih Bu? Ya, saya berbicara beranjak dari penelitian ya. Penelitian ini pertama kali itu dilakukan oleh Hartran Risley sebenarnya. Ini adalah peneliti pertama terkait dengan perkembangan bahasa anak, walaupun setelah itu ada peneliti-peneliti selanjutnya. Jika teman-teman membaca gitu ya, penelitian Hartran Risley ini dilakukan selama 6 tahun Mbak Viana. Jadi 6 tahun penelitiannya, studi kasusnya gitu ya. Dia mulai dari bayi yang ada di dalam kandungan sampai bayi itu berusia 6 tahun. Ternyata hasil penelitiannya, bayi yang berada, dia mengelompokkan dua ya, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana kelompok eksperimen itu adalah bayi yang berada di dalam kandungan seorang ibu dan ayah yang banyak berbicara.
sejak anak di dalam kandungan. Yang satu lagi adalah bayi yang di dalam kandungan yang jarang diajak oleh ayah dan ibunya berbicara. Nah, apa hasil penelitiannya? Bayi yang sejak di dalam kandungan itu yang sering diajak berkomunikasi oleh ayah dan ibunya, ternyata peran besarnya ayah ya. Ternyata ketika dia lahir, ya hasil penelitiannya itu dia mengedot empeng itu ya, empeng itu jauh intensitasnya tuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang lahir dari ayah dan ibu pendiam. Berlanjut penelitiannya, ternyata di usia 3, 4, 5 tahun, kosakata yang dimiliki oleh seorang anak yang berasal dari ayah ibu yang sering mengajak komunikasi pada anaknya, itu jauh lebih banyak dibandingkan memang dari anak yang lahir dari ayah yang ibu pendiam tadi. Nah, ternyata juga membentuk kecerdasan, karena bahasa membentuk kecerdasan gitu ya. Kecerdasan kognitifnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang jarang diajak berkomunikasi gitu ya. Hasil penelitian ini coba saya terapkan gitu ya ketika saya anak pertama gitu ya, saya anak kedua juga seperti itu. Ternyata emang benar. Latihan komunikasi, latihan berbahasa itu dimulai sejak dari dalam kandungan. Kemudian dia bayi lahir, kemudian dia menjadi balita gitu ya, kemudian menjadi anak-anak hingga remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu dalam mengembangkan kosakata dan bahasa anak itu cukup penting dan urgen. Ibu adalah madrasah utama, sekolah pertama yang mengajarkan bahasa kepada anaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, bahasa seperti apa yang ingin diajarkan oleh seorang ibu? Apakah bahasa yang santun? Atau bahasa yang kurang santun atau tidak santun, ini tergantung dari peran ibu. Berbicara terkait dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa pertama atau bahasa ibu. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Arab itu adalah bahasa kedua. Nah, peran penting seorang ibu adalah untuk mengenalkan bahasa pertama terlebih dahulu kepada anak. Itu mulai sejak dari dalam kandungan, bukan anak dari lahir, gitu ya. Kemudian dikenalkan bahasa pertama, bahasa Indonesia, gitu ya. Umur 1 tahun, umur 2 tahun, ketika anak sudah memahami konsep bahasa Indonesia dengan baik, dia bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, maka silakan ibu menambah dengan bahasa-bahasa asing. Boleh lewat tontonan, boleh lewat musik, boleh lewat media apapun. Tapi lagi-lagi pemerolehan bahasa kedua itu adalah lewat pembelajaran. Jadi kalau dibiarkan anak menonton, dia menyimak kosakata asing, lalu dia memakainya, dia mengaplikasikannya tanpa ada petunjuk yang benar dari orang tua, maka dia akan menggunakan hal yang salah hingga dia dewasa. Jadi di situ pentingnya peran ibu, mengenalkan terlebih dahulu bahasa Indonesia, sudah dia menguasai konsep, kenalkan bahasa asing tapi perlu pembimbingan. Supaya tidak terjadi kesalahan pronunciation, kesalahan gramatikal gitu ya, kesalahan makna-makna semantik gitu ya. Nah, silahkan aja ibu mengajarkan bahasa asing setelah dia mengajarkan bahasa kedua. Begitu Viana ceritanya. Benar, itu PR buat saya ya. Bu, sepengalaman Bu Rahmi tadi juga sempat cerita ya bahwa kualitas dan interaksi berbahasa di rumah itu kan penting gitu ya, tapi kan bukan hanya sekedar frekuensinya atau mempengaruhi kepercayaan anak dalam berbahasa, tapi menurut Ibu sebetulnya seberapa, kembali lagi sebetulnya kita sefrekuensinya, harus sesering apa untuk kita mengenalkan kembali untuk terus memperkenalkan bahasa Indonesia supaya mereka ya khatam lah gitu. Menurut Ibu gimana? Orang tua ya, ayah dan ibu termasuk keluarga itu adalah pondasi awal ketika anak menguasai sebuah bahasa. Nah, jadi kalau ditanya intensitas gitu ya, jika ada 24 jam dalam sehari, maka 24 jam itu adalah intensitas kita dengan anak. Ya sebenarnya gitu ya. Tapi begini ya, seperti saya gitu ya, ayah suami saya bekerja, saya juga bekerja gitu ya. Apakah mengurangi kuantitas kami untuk berkomunikasi? Tidak. Kehadiran era digital, kehadiran media teknologi adalah jalan untuk kita terus menjalin komunikasi yang baik atau bahasa yang baik dengan anak, gitu ya. Nah, mengenalkan bahasa Indonesia tidak hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas, gitu ya. Bagaimana masa-masa yang kosong, gitu ya. Bagaimana waktu-waktu yang hadirkan waktu terus, gitu ya, untuk mengenalkan bahasa Indonesia yang baik pada anak. Bahkan kadang-kadang anak itu kan pergi keluar gitu ya, kemudian bergaul dengan lingkungan sekolah, lingkungan tetangga, kemudian dia pulang dengan bahasa-bahasa yang asing gitu ya, atau bahasa-bahasa yang mohon maaf bahasa prokem yang kurang santun gitu ya. Nah, itu adalah
peran ibu kualitasnya menjaganya di situ. Oh, tidak boleh berbahasa seperti itu gitu ya. Bahasanya harus bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Jadi banyak orang tua bertanya seperti ini kepada saya. Apakah boleh ya anak itu kita larang untuk keluar gitu ya. Kenapa kita larang untuk bermain keluar rumah gitu ya? Karena nanti kalau keluar dari rumah bahasanya aneh-aneh, burahmi gitu ya. Bahasanya sudah boleh bahasa kasar gitu ya. Ada kekhawatiran di dalam orang tua. Lalu saya katakan tidak perlu khawatir. Kalau anak dibatasi pergaulannya keluar, anak dibatasi dengan lingkungan sosialnya, maka anak itu adalah antisosial. Maka dia tidak memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Biarkan saja dia bermain di luar. Tapi ingat, konsep lagi bahasa. Bahasa itu definisinya begini Mbak Viana. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Nah, kita ambil kata arbitrernya. Arbitrer itu apa? Arbitrer itu adalah tidak ada hubungan antara lambang bunyi dengan bahasa yang dengan lambang yang dilambangkan gitu ya, tapi kesepakatan. Nah, jadi kata kunci bahasa itu adalah kenapa bahasa itu muncul? Karena kesepakatan. Sama dengan kenapa bahasa prokem itu muncul, PW, mager itu muncul karena ada kesepakatan masyarakat menuturnya. Nah, kata kunci bahasa itu adalah kesepakatan. Nah, pertanyaannya adalah kesepakatan seperti apa yang ingin dihadirkan di rumah tangga? Ya. Tapi kalau misalkan atau memperkenalkan bahasa Indonesia, oke, itu mungkin dari komunikasi. Tapi kan bisa dengan cara yang lain kan, Bu? Karena kan sebetulnya dengan kita memperkenalkan bahasa Indonesia juga, terus habis itu dengan cara berkomunikasi itu kan juga bisa membentuk identitas diri. Benar nggak sih, Bu? Betul. Karena Karakter bahasa juga itu membentuk karakter. Oke, itu prosesnya bagaimana tuh, Bu? Ya, bahasa itu salah satu, dia banyak fungsi ya. Salah satu fungsinya itu adalah bahasa itu membentuk karakter. Jadi kita tidak perlu bersumpah setia mengatakan kita orang baik, setia, jujur gitu ya. Itu tidak perlu, tapi bahasa-bahasa yang kita gunakan itu sesungguhnya sudah menunjukkan siapa identitas kita. Nah, bagaimana kita membentuknya? Mulai dari lingkungan keluarga. Karakter seperti apa yang ingin kita hadirkan kepada anak gitu ya. Jika menghadirkan karakter yang baik gitu ya, maka tentu munculkan bahasa-bahasa yang baik. Langsung tegur. Bahkan orang tua bisa memarahi anak ketika sudah mulai berbahasa-bahasa yang tidak baik. Gitu. Jadi yang pertama adalah tegur anak atau berikan pemahaman kepada anak kalau bahasa itu tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Orang tua harus menjadi role model. Contoh yang baik gitu ya. Karena anak itu kan melihat, nah tadi saya bilang gitu ya, contoh itu mulai dari dalam kandungan saja gitu ya. Kalau ayah dan ibu sudah mulai berkata-kata bahasa Indonesia yang baik, yang santun, yang tidak menyakiti, kan anak menyimak. Ya. Jadi dia menyimak, dia meniru gitu ya. Ketika dia meniru maka terbentuklah karakter dan kepribadiannya. Nah, itu peran orang tua cukup besar sebenarnya ya dalam membentuk karakter anak yang ditunjukkan oleh bahasa. Tanpa mengesampingkan peran seorang ayah itu pun juga sangat-sangat penting. Tapi kita berbicara dari konteks ibu karena ini kita mau kembali lagi ada memperingati Hari Ibu, mau rangkul seluruh ibu gitu. Ada nggak sih mungkin pendekatan yang berbeda atau perlakuan khusus seorang ibu gitu, baik lagi selain memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan juga karakter, tapi juga membangun empati, terus juga kepedulian terhadap sesama. Mungkin apakah memang itu utamanya adalah tugas ibu? Kalau memang iya, bentuknya seperti apa, Bu? Mungkin pendekatannya bagaimana? Gimana cara kita bisa merangkul anak dari cara berbahasa kita untuk bisa membentuk anak itu bisa memiliki empati yang tinggi? Mbak Viana pernah nggak sih menulis surat untuk anak? Aduh, belum. Belum lagi. Sederhana sekali gitu ya, sederhana gitu ya. Kami itu beranjak dari pengalaman saya ya untuk melatih rasa empati gitu ya. Anak saya dua-duanya perempuan dan dua-duanya itu memiliki buku diari. Ya. Jadi anak yang pertama yang umur 11 tahun itu suka menulis apapun. Bahkan dia marah dengan orang tuanya, dia kesal dengan orang tuanya, dia kecewa dengan orang tuanya, itu dia tuliskan di dalam surat. Bahkan kalau hari ulang tahun, ada nggak sih ayah dan ibu yang setiap hari ulang tahunnya itu mendapatkan surat dari anaknya? Aduh, aku belum. Anakku masih mau 2 tahun ya. Saya semenjak anak pertama itu sudah mulai bisa menulis gitu ya, dia selalu menghadiahkan kami ayah dan ibunya itu surat ketika ulang tahun. Aduh, romantisnya. Gitu, ya. Jadi dia menuliskan apa yang dia rasakan, ya apa yang dia ingin sampaikan tapi dia tidak berani, dia akan menuliskan itu. Sebenarnya apakah kami mendidiknya seperti itu? Tidak, tapi itu pembiasaan. Saya kalau seandainya berangkat pagi gitu ya, ternyata anak saya belum bangun, saya menulis sepucuk surat.
Nak, Bunda berangkat, tadi kamu belum bangun, nanti tolong pukul 3 sudah mengaji, jangan lupa mandi, sikat gigi dan makan siang. Nanti Bunda pulang pukul 6. Love you, tempel di meja belajar. Manisnya. Sederhana kan? Iya Ibu, aduh menarik. Hal-hal yang seperti itu gitu ya. Aduh gemes. Lalu apa namanya, dan itu hampir setiap hari ya, surat-surat seperti itu tuh kami tuliskan, dan itu yang dia tiru gitu. Nah, yang kecil yang berusia 6 tahun itu belum bisa menulis sebenarnya, walaupun menulis itu ini ya masih belum jelas gitu ya Mbak Viana ya. Tapi dia suka menulis komik bercerita gitu. Jadi apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan, lalu dia tulis dalam komik bercerita. Atau hal sederhana, pernah nggak sih kita pulang bekerja itu mendengarkan dia bercerita? Ya. Kan biasanya kita pulang itu sudah sibuk ya, aduh rumah berantakan, bersihkan, belum masak nasi, belum masak buat besok sarapan, sibuk dengan pekerjaan. Tapi hadir dulu, duduk, diam. Bagaimana bahasa anak itu tumbuh kalau orang tua tidak memberikan ruang untuk bercerita? Iya. Tamparan untuk saya. Kayak relate banget gitu. Kayak aku jadi kayak ini kalau nggak ada kamera kayak pengen ngobrol banyak gitu. karena seorang ibu ya. Iya, karena relate walaupun anakku masih kecil tapi ya maksudnya aku juga sudah memperkenalkan dari di kandungan pun juga udah sering dibacain apa segala macam. Sekarang pun juga mungkin ketika anak sudah lahir gitu kan lebih sering banyak afirmasi memang sebetulnya nggak boleh seperti ini, kenapa ya, karena gini gitu, dan masih mempelajari gentle parenting mungkin sekarang kan zaman yang dulu kan berbeda, mau bagaimanapun kita belah darah kita isinya ya kita darah Indonesia gitu itu memang harus dijaga, terutama adalah sebagai peran seorang ibu. Dan di hari ibu ini aku juga mau ucapin selamat hari ibu untuk Bu Rahmi, Mbak Viana, selamat hari ibu juga untuk Mbak Viana dan seluruh ibu di Indonesia. Iya, peluk semuanya karena kalian itu semuanya hebat. Bu Rahmi, ini waktu yang memisahkan kita. Terima kasih banyak Bu Rahmi atas insight-nya. Aku sangat-sangat terpukau sama jawaban-jawaban dari Bu Rahmi, dan semoga obrolan kita benar-benar ngasih banyak insight untuk para ibu-ibu di luar sana dan juga mungkin para orang tua, dan maksudnya intinya bukan cuma ibu doang tapi juga ada ayah ya perannya di situ ya gitu, untuk terus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sekolah pertama kita sebagai orang tua di rumah. Smart Fresh, jangan kemana-mana, kembali ke studio.